Sukacita enggak dia? Kalau belum bersukacita katakan doi sukacita. Di hadirat Tuhan bersukacita, men. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kepada kita supaya kita selalu awas, sadar, berjaga-jaga betapa licik iblis itu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita tetap dalam kondisi yang sadar, waspada di setiap saat, dan supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, agar kita tidak kalah menghadapi strategi iblis. Karena ini akhir zaman, iblis akan semakin gencar mencari pengikutnya. Saudaraku, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus sadar bahwa musuh kita si iblis itu bertujuan membuat kekacauan dalam hidup kita. Iblis ingin membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Ini akan kita pelajari hari ini. Iblis juga terus mengintai sampai kita berada dalam kondisi lemah. Dan kalau sudah lemah iman kita, maka akan dilayangkannya serangannya. Maka kita perlu berjaga-jaga. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Ini nasihat yang sangat bijaksana dari Rasul Petrus, karena dia pun pernah mengalaminya. Karena dia tidak berjaga, tidak awas, pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Mari kita baca 1 Petrus 5 6 sampai 11 bersama-sama saja kita membacanya. 1 2 3 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini nasihat bijaksana dari Rasul Petrus. Kita bisa mengerti kenapa dia bisa menasihati seperti ini, karena dia dapat pelajaran terbesar. Dia, saudaraku, mengalami kegagalan yang sangat buruk, di mana Petrus melewati malam tergelap dalam hidupnya, yaitu ketika ia memilih untuk menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ayat 6 tadi nasihat pertamanya, untuk rendah hati. Itu sangat bertolak belakang dengan kesombongan Petrus, di mana Petrus pernah berkata kepada Yesus dalam Lukas 22, aku bersedia mati bersamamu. Tetapi nyatanya dia sangkal Yesus, dan di sini dia jari harus rendah hati. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, Petrus dan murid lainnya gak berjaga-jaga. Walaupun Tuhan sudah berkata, tidakkah kamu tahan, berjaga-jaga? Berjaga-jagalah dan berdoalah. 1 jam saja diminta Tuhan. Tapi mereka gak tahan, gak berjaga. Mereka justru tidur. Bukannya dia berdiri teguh, tetapi bahkan dia mengaku, aku gak kenal Yesus itu. Maka dia menasehatkan kita supaya pada akhirnya nanti, selama apapun situasi yang terjadi di dunia ini, supaya kita tidak pernah menyangkal dia. Maka nasihat ini diberikan kepada kita. Haleluya. Karena iblis itu sangat licik.
musuh kita. Ayat 8 tadi berkata lawan kita. Ayat 8 berkata lawanmu. Siapa lawan kita? Lawanmu si iblis. Dalam bahasa aslinya Satanas. Dari situlah kata setan, Satan, bahasa Ibraninya. Kalau diterjemahkan lawanmu, musuhmu. Efesus 6:12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Di sini ditekankan bahwa lawan kita adalah setan, bukan manusia. Siapa lawan kita? Setan. Mengapa perlu ditekankan seperti itu? Karena setan sering berusaha supaya kita menganggap, supaya kita mengira bahwa lawan kita itu adalah sesama kita. Kita harus sadar bahwa lawan kita bukanlah manusia. Bagaimanapun jahatnya manusia tersebut, dia bukan lawan kita. Haleluya. Katakan ke kanan saudara, bukan lawanku kau saudaraku. Setan yang lawanku, bukan kau. Haleluya. Saudara kekasih, kita harus berhati-hati terhadap usaha setan untuk mengadu domba kita. Siapa yang diadu dombanya supaya bermusuhan? Suami istri, keluarga, anak-anak Tuhan, sesama pelayan, bertetangga. Dia usahakan diadu domba supaya bermusuhan. Tetapi hari ini kita harus sadar, lawan kita adalah iblis. Kita tak harus berhati-hati terhadap adu dombanya. Amin saudaraku. Setan diberi nama ini, diberi gelar ini, karena ia adalah lawan dari Allah dan manusia. Tetapi begitu liciknya setan menipu manusia, sehingga banyak manusia beranggapan bahwa setan-setan tertentu adalah teman mereka. Misalnya, ada yang percaya ada setan baik, maka disebut jin yang bisa menolong. Itu berarti dia membuat setan jadi temannya. Ya, ada orang yang menggunakan setan ataupun kuasa gelap untuk menyembuhkan. Saat kapankah manusia itu menganggap setan itu temannya? Kalau dia pergi ke dukun misalnya, ya, mendapat kekayaan dengan pakai kuasa kegelapan. Apakah itu pelaris? Apakah itu pemanis? Apakah itu susu yang berbau-bau kegelapan lah? Berarti manusia itu membuat setan jadi temannya. Padahal Tuhan bilang, lawanmu. Jangan jadikan iblis teman. Dia gak pernah baik kepada kita. Haleluya. Lawanmu, si iblis katanya tadi. Dari bahasa aslinya iblis itu dia bolos. Bukan berarti dia bolos gak masuk sekolah, bukan itu maksudnya. Dia bolos berarti pemfitnah, ya, pendakwa. Gak ada hanya ya, bukan pendakwa, pendakwa, penuduh. Itulah iblis, dia bolos. Semua orang yang memfitnah, apapun alasannya, berarti secara sukarela menyerahkan diri untuk menjadi alat iblis. Katakan kiri kanan saudara, jangan jadi alat iblis. Haleluya. Kalau zaman ini disebut hoax, ya. Itulah dia pemfitnah. Ibadah pertama kata Bapak Gembala, jadi tim sukses iblis. Kalau suka memfitnah, jadi jangan mau jadi tim sukses iblis. Amen. Jadilah tim sukses kerajaan sorga. Haleluya. Sebagai musuh Allah dan manusia yang sangat jahat, iblis itu mendakwa manusia kepada Allah. Jelas dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai 10, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis
dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin. Iblis itu mendakwa kapan? Siang dan malam. Dituduhnya, kau orang berdosa, gak akan bisa kau selamatkan, gak akan bisa lagi kau bersekutu. Hal yang sama juga kepada Ayub. Nanti kita lihat ayatnya. Kemudian iblis mendakwa Allah pula kepada manusia. Apa dibuatnya? Kepada Hawa dikatakannya hal yang tidak tentang Tuhan. Gak betul itu yang dibilang Tuhan itu, katanya pada Hawa. Sampai akhirnya Hawa pun terjerat dan jatuh. Iblis juga mendakwa kita dalam hati kita sendiri. Sangat penting kita mengerti untuk membedakan antara tuduhan, dakwaan setan terhadap kita dengan kita disadarkan atau diinsapkan Roh Kudus. Itu sangat beda. Kalau pada saat Roh Kudus menginsapkan kita, menyadarkan kita akan dosa, Ia membawa kita kembali kepada persekutuan dengan Bapa. Kita pasti akan damai ketika kita mengakui dosa dengan sungguh-sungguh dan mau bertobat. Itulah kalau Roh Kudus menginsapkan. Bedanya, pada waktu setan menuduh, ia berusaha membuat kita merasa tidak berdaya, putus asa. Sekalipun kita menyesali dosa kita, maka kita akan merasakan tetap ada perasaan bersalah. Dan itu menyebabkan kita merasa tidak layak untuk berdoa, merasa tidak layak untuk melayani. Berarti setan sedang mendakwa, setan menuduh. Tuduhan setan menyebabkan orang yang sudah menyesali dosanya atau bertobat dari dosanya tetap merasa sedih, bahkan menjadi putus asa. Sebagai contoh, kita lihat antara Petrus dan Yudas Iskariot. Dua-duanya sama-sama berdosa. Dua-duanya sama-sama jatuh kepada dosa yang besar. Apa dosanya? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Judas apa dosanya? Menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Sama-sama berdosa. Mereka juga sama-sama merasa bersalah, menyesali perbuatannya, menyesali dosanya. Tapi Petrus disadarkan Roh Kudus, bertobat dan dipulihkan. Namun Yudas Iskariot menjadi putus asa lalu bunuh diri. Mengerti kita bedanya? Haleluya. Petrus sadar sudah berdosa karena disadarkan Roh Kudus. Sedangkan Yudas Iskariot mendapat dakwaan iblis dalam hatinya. Lihatlah betapa liciknya iblis itu. Tak berbelas kasihan dia. Saudara kekasih, sebelum kita berdosa, masih pada saat dicobai, ia akan berbisik, gak apa-apa. Sekali ini pun pastinya diampuni Tuhan. Tapi setelah jatuh, dia akan berkata, gak akan bisa lagi kau bangkit. Betapa liciknya dia. Itu sebabnya dia pendakwa, dia bolos. Dikatakan ayat 8 tadi, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan keliling, apa maksudnya ini? Ini menunjukkan aktivitas yang tidak henti-hentinya, bersifat terus-menerus. Ngapain? Menyerang manusia. Berjalan keliling, lebih tepatnya berjalan-jalan. Ngapain? Mencari mangsa. Berjalan sana kemari. Dikatakan juga Ayub 2 ayat 2 dituliskan begini, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Itu kerjanya.
dikelilinginya, dijelajahinya. Siapa yang dapat ditelannya? Saudaraku, sama seperti tertulis dalam Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, manusia yang bagaimana roh jahat keluar? Kalau sudah masuk Yesus ke dalam hatinya, kalau sudah masuk firman dalam hatinya, maka roh jahat gak tahan dalam orang itu, keluarlah dia. Ia pun mengembara. Kemana dia mengembara? Ke tempat-tempat yang tandus. Ngapain? Mencari perhentian. Ke tempat-tempat yang tandus, kering rohani, gak ada firman, gak ada lagi hadirat Tuhan. Ke tempat itulah dia berhenti. Haleluya. Sadari, waspada, jangan sampai kering rohanimu. Kita memuji menyembah Tuhan untuk menyirami rohani kita. Haleluya. Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan sehingga kita tidak kering, karena Tuhanlah yang mengalirkan kehidupan kepada kita. Dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, yang tidak ada kasih di dalam orang itu, yang tidak ada firman di dalamnya. Ayat keselamatan pun nggak tahu, ayat kesembuhan pun nggak tahu, ayat kebebasan pun nggak tahu. Gak ada di dalam hatinya satu ayat pun. Tandus. Dikatakan tadi berjalan keliling, sama seperti singa. Iblis digambarkan seperti singa yang menunjukkan kebuasannya. Singa itu buas. Bahkan iblis digambarkan sebagai ular, menunjukkan kecerdikannya. Licik dia. Singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa itu mau menangkap musuhnya, gak ngendap-ngendap dia, gak diam-diam dia, tapi dia raja hutan yang mengamuk, mengaum. Apa yang maksudnya? Mengintimidasi musuhnya. Masih jauhnya dia, 2 kilometer misalnya, tapi kera yang mendengar aumannya bisa berjatuhan. Memang dia mengintimidasi musuhnya. Saudaraku, seperti itulah iblis mengintimidasi manusia. Seperti itulah iblis menyerang kita. Dia datang dengan aumannya berbentuk intimidasi. Apa tujuan iblis? Tujuan iblis membuat manusia itu bingung, membuat kita patah semangat, membuat kita kehilangan kesabaran di komuninya kita. Dia mengaum-ngaum di telinga kita ini, membuat kita terlalu membesar-besarkan persoalan kita sendiri. Itu sebabnya sadar, kalau sudah ada iblis mengaum, membesarkan persoalanmu, katakan, Yesusku lebih besar dari persoalanku. Haleluya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dia cari jelas orang, gak ada dibilang mencari mayat. Betul? Siapa dicarinya? Orang. Mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sebenarnya gak perlu takut ke kuburan kalau kita lewat kuburan, karena yang dicari Tuhan, dicari setan bukan mayat, tapi siapa dicarinya? Orang. Haleluya. Haleluya. Ya, senang dengan tempat yang banyak orang, lalu dijelajahinya. Apa yang bisa kutelan ini? Yang memungkinkan untuk menjadi mangsanya, mencari mangsa untuk ditelan. Kata ditelan di sini menunjukkan dihancurkan secara total. Kita mau menelan makanan pasti kita gigit dulu, betul? Sampai bisa kita telan. Dihancurkan secara total. Perlu kita camkan bahwa tujuan setan menyerang manusia adalah menghancurkan total manusia itu sampai benar-benar binasa, masuk neraka. Itu tujuannya. Karena itu jangan pernah menyerah pada godaan setan. Apapun godaannya, jangan pernah menyerah. Haleluya.
Ayat 9 berkata, lawanlah dia. Dia apa ya saudaraku? Lawanlah dia. Firman Tuhan tidak berkata tengkinglah dia. Menengking itu apa? Suara kuat, suara nyaring. Sekuat apapun suara kita menyerah menengking iblis, gak lari dia. Hanya Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi Tuhan gak bilang tengkinglah dia kuat-kuat. Memang kalau kita mengusir setan ya agak kita tekanlah suara kita. Gak mungkin kita kalau masuk misalnya siapa namanya si Boncel ke gereja ini, saya paling gak suka si Boncel masuk ke gereja. Gak mungkin kita bilang, hei Boncel, pergi kau. Gak gitu kita bilang kan. Tapi kita, hei sana. Setan pun begitulah. Memang perlu dengan suara yang tegas. Tetapi Tuhan gak suruh tengkinglah dia, tapi lawanlah dia. Maksudnya bukan hanya dengan suara kuat kita mengusir setan, tapi intinya tunduklah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang bertobat, tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tinggalkan dosa itu nakku, tunduklah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara kekasih, sekuat apapun suara kita menengking iblis, tapi kalau kita tidak punya ketundukan pada firman Tuhan, tidak ada kuasanya. Lawan, kata dari melawan itu menyerah. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh sedikit pun menyerah. Amin saudaraku. Lawanlah. Saudara, kalau kita mau menang terhadap setan, melawannya dengan berani. Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tapi 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, roh yang membangkitkan kekuatan. Kuatlah dalam Tuhan. Lawanlah dia. Apa katanya selanjutnya? Dengan iman yang teguh. Dengan apa saudaraku? Iman yang teguh. Iman merupakan salah satu senjata rohani kita. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bagaimana kita memiliki iman yang teguh ini? Firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari dengar firman. Mari rajin baca firman. Haleluya. Jadi apapun masalah yang datang, sudah ada firman di dalam yang kita pergunakan untuk memadamkan semua tuduhan setan, memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita harus senantiasa rajin bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita bergaul dengan Tuhan? Suka berdoa. Apa saudaraku? Suka berdoa. Mulai hari dengan berdoa. Jangan berlalu hari tanpa ada firman. Sehingga saat iblis menyerang kita dengan berbagai intimidasinya, kita punya iman yang kuat. Haleluya. Kita juga butuh teman yang membangun iman kita. Jangan hidup sendiri. Teman kita juga butuh saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan, saling mendukung. Tidak ada manusia yang dapat hidup seorang diri. Katakan kiri kanan saudara, aku butuh kau saudaraku. Haleluya. Sehebat apapun kita nggak bisa sendiri. Ya, saudaraku, kita saling mendukung. Kita membutuhkan orang-orang yang mendukung kita dikala kita sedang lemah, menuntun kita ke arah yang benar dikala kita sedang bingung harus melakukan apa misalnya, mengingatkan kita akan kebenaran firman saat kita lupa misalnya. Dan selanjutnya dikatakan tadi, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Hal ini perlu kita sadari. Karena pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu kita mengalami penderitaan yang hebat, setan sering memberikan
supaya kita berpikir bahwa penderitaan kita yang sangat istimewa dan tidak ada orang lain mengalami penderitaan seperti kita. Itulah tipuan iblis. Itu akan menyebabkan kita mengasihani diri kita sendiri dan akhirnya bisa putus asa. Kurasa aku yang paling menderita di dunia ini. Itulah tipuan iblis kepada kita. Tapi firman Tuhan ini hari ini mengingatkan agar kita sadar akan serangan iblis dalam hidup kita. Setiap hari iblis selalu berusaha menyerang kita dengan berbagai cara. Salah satunya ya lewat masalah. Kita sudah berdoa tiap hari, sudah minta ampun, sepertinya masalah terus ada, gak selesai-selesai. Saat-saat seperti itulah iblis mengeluarkan tipu dayanya. Makanya aku bilang, katanya, gak ada gunanya kau berdoa, makin banyak masalahmu kan. Belum siap yang satu, datang lagi yang lain. Itu tipu dayanya. Jadi iblis berusaha menutup mata rohani kita, sehingga seakan-akan Tuhan itu sangat jauh, tidak terjangkau oleh kita. Seakan-akan kita selalu menghadapi persoalan sendirian. Masalah kita seperti gunung yang besar, mustahil diselesaikan. Iblis mau kita selalu khawatir dan lupa akan keberadaan Tuhan. Iblis selalu berusaha membuat kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa, tidak berdaya dan tidak berguna. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus menyadari ini. Haleluya. Kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari katakan, Tuhanku lebih besar dari persoalanku. Haleluya. Tuhan yang setia terhadap janjinya, terhadap kasihnya, dan Tuhan pasti memampukan kita mengatasi setiap masalah kita, mengatasi setiap kelemahan kita. Poin terakhir, jangan teledor dan lengah, tapi sadar dan berjaga-jaga. Sama seperti kawanan penjahat, sebelum mereka menjalankan aksinya, mereka akan mengamati dulu. Mereka akan mengamati kondisi, mengawasi calon korbannya. Saat korban lengah dan hilang kewaspadaan, maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh kawanan penjahat. Dengan perhitungan yang tepat, tekad yang bulat, lalu melakukan aksinya. Begitu juga dengan kondisi rohani kita. Setiap saat si iblis mengincar, mengamati, sekaligus mengawasi kehidupan kita. Tadi kita katakan di firman Tuhan, katakan berjalan keliling, mengintai. Jangan-jangan di sini pun dia mengintai. Haleluya saudaraku. Dan saat kita lengah, saat kita teledor, lengah sedikit saja akan hubungan kita dengan Tuhan, itu akan dimanfaatkan iblis, mengobrak-abrik rumah rohani kita, mencuri sukacita kita, mencuri damai kita, mencuri harapan kita. Saudaraku, kita perlu menerapkan kewaspadaan yang sama dalam kehidupan rohani kita. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya untuk tidak menjalani hidup ini dengan lengah, melainkan dengan tetap berjaga-jaga, karena dia sudah mengalaminya. Yesus berkata, berjaga-jagalah dengan aku. Tapi dia gak lakukan, maka dia sampai menyangkal Yesus. Dan nasihat yang sangat bijaksana ini diberikannya kepada kita orang percaya, supaya jangan kalah, supaya jangan lengah, tapi tetap berjaga-jaga. Amin saudaraku. Iblis bekerja aktif menghancurkan manusia, sehingga kita harus lebih aktif melawan godaannya, berdiri teguh dalam iman kita. Amin. Dan kita tidak melakukannya sendiri. Ayat 10 tadi berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah
kita yang percaya Yesus, yang sudah dipanggilnya kepada keselamatan itu, dikatakan tadi akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu. Katakan amin. Jadi kita nggak sendiri menghadapi masalah. Kalaupun ada penderitaan saudara, seketika, firman Tuhan berkata, seketika lamanya, berapa lama pun itu permasalahan itu, tapi Tuhan akan meneguhkan kita, mengokohkan kita. Amin saudaraku. Tuhan berjanji akan menyertai, dan pada akhirnya meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dengan kuasa Tuhan, kita tetap waspada dan berjaga-jaga dalam melawan godaan iblis, dan tetap setia mengikut Tuhan. Haleluya. Berjaga-jaga berarti jangan masa bodoh dengan kehidupan rohani kita, tapi buat sesuatu supaya jangan tandus. Berjaga-jaga maksudnya jangan masa bodoh, ya, nggak berdoa ya los, jangan. Itu bukan berjaga-jaga. Tapi saudaraku, peduli dengan kehidupan rohani kita. Ya memang kita harus bekerja, ya memang harus cari uang, ya memang harus bekerja. Tapi jangan sampai rohani kita tandus. Haleluya. Haleluya. Kesimpulannya hari ini, saya ulangi lagi, mari kita sadar dan berjaga-jaga, karena lawan kita adalah iblis yang sangat licik. Lawan dia dengan iman yang teguh, dengan berpegang pada prinsip kebenaran firman. Haleluya. Kita teguhkan iman kita, kita bisa melawan tipu muslihatnya. Ibrani 10:23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Bisa menang terhadap godaan iblis, Bapak Ibu Saudaraku? Bisa menang? Bisa menang? Dari mana kekuatan kita? Dari Tuhan, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ibadah seperti ini, raih kekuatan Tuhan itu, sehingga sepanjang minggu berjalan dengan kekuatan iman. Ya, di pagi hari raih kekuatan Tuhan itu, sehingga sepanjang hari saudara bisa menang apapun aumannya, gak mengganggu saudara. Haleluya. Sekeras apapun dia mengaum, saudara tetap berkata, Yesusku lebih dahsyat. Suara firman di hati lebih kuat. Kalau dia pun berkata, gak ada artinya kau berdoa, suara firman berkata di dalam, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Aku akan menjawab, kata Tuhan. Tuhan, aku percaya kau menjawab doa. Walaupun rasa-rasanya sepertinya makin parah keadaan ini, tapi yang ku tahu, Tuhanku lebih dahsyat dari persoalanku. Haleluya. Jadi jangan menganggap penderitaanmu lebih parah dari yang lain. Seluruh dunia, dikatakan firman Tuhan, seluruh orang percaya mengalaminya. Kita sudah nasihati hari ini orang yang pernah gagal, supaya kita tidak gagal seperti dia, supaya kita tetap berdiri teguh. Kita dinasihati, mari kita mau mendengar nasihat. Haleluya. Semalam muda-mudi saya ajari mau mendengar nasihat. Kami belajar semalam tentang hati, 5 menit ya, belum habis waktu saya. Hati ini, saudaraku, perlu sekali dijaga. Hati bisa degil. Degil itu keras, saya katakan pada mereka. Degil itu kepala batu. Kalau hati sudah degil, apapun kata firman gak mempan. Jangan sampai seperti itu. Bagaimana hati degil? Dinasehati gak mau. Dinasehati gak mau. Sekali, 2 kali, 3 kali dikeraskan hati. Dikeraskan hati gak mau juga. Contoh sangat sederhana saya berikan semalam. Mandi nakku, gak juga, tetap main handphone.
Mandiin aku 2 kali, enggak juga, tetap main handphone. Mandiin aku 3 kali, enggak juga, tetap main handphone. Mandiin aku sampai 5 kali, sampai malam enggak mandi-mandi. Itu hati nurani yang dimatikan. Dan itulah mulanya degil. Katakan pada muda. Pada kita pun itu penting. Bertobat aku, enggak juga bertobat sekali 2 kali. Udah adanya suara itu di dalam. Bertobat aku, enggak juga bertobat. Ketiga kali bertobat aku, enggak juga bertobat. Sampai 5 kali, sampai beribu-ribu kali, enggak juga. Akhirnya degil. Degil itu kepala batu. Saya bilang sama muda-mudi, biarlah hanya ikan yang ada kepala batu. Kita jangan berkepala batu. Haleluya. Jadi saat Roh Kudus menginsapkan, sambut, ya Tuhan ya, memang marah aku tadi, salah aku Tuhan, keras sekali aku tadi cakap sama istriku misalnya, cerewet kali aku memang misalnya, kepada suamiku itu misalnya, ibu-ibu, anak-anak pun, ya Tuhan ya, kalau handphone ini jadi masalah, udah seminggu ini kuisikan dulu handphone ini, gara-gara ini aku bertengkar dengan mamaku misalnya. Itu dia, jangan dimatikan hati nurani itu. Kalau hati nurani sudah dimatikan, maka jadi degil, kata Amsal. Dan kalau sudah degil, datang pun firman, gak masuk lagi. Maka kenapa kita bisa heran? Kok sulit kali dia berubah ya? Mungkin sudah degil atau mengarah ke degil. Haleluya. Tapi bagi kita tidak ada yang mustahil. Kalau kira-kira kita lihat, ada keluarga kita, ada anak kita sepertinya sudah mengarah ke degil, atau kita katakanlah sudah degil, atau kita sendiri merasa sudah sampai taraf itu, oh berlututlah di hadapan Tuhan, gak mau aku degil Tuhan, gak mau aku kepala batu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau kau bicara aku mau Tuhan, patuh aku. Haleluya. Itu juga berjaga, peduli keadaan rohani. Karena hanya orang yang peduli dengan kehidupan rohaninya lah yang bisa menang terhadap iblis penipu itu. Tadi kita sudah lihat dia, setan, satan, musuh, lawan. Kalau kita jadi tim suksesnya dia, dengan gak mau bertobat, itu tim suksesnya. Gak mau kita bertobat berarti kita suka rela menyerahkan diri tim sukses iblis. Kita keraskan hati kita suka rela, aku anggotamu iblis, gitulah kira-kira, walau gak langsung. Tapi kalau kehidupan rohani kita jaga dengan lembut hati, perluas hatimu. Kalau ada orang sedikit menyinggung, jangan langsung sakit hati, perluas hatimu. Haleluya. Haleluya. Istri-istri jangan mau sakit hati pada suami, jangan mau kupendam Tuhan, salah itu. Kupendam di sini supaya jangan bertengkar, bukan dipendam, serukan kepada Tuhan. Kalau dipendam bisa jadi penyakit. Perhatikan istri-istri yang mau menahannya, ya. Para dokter berkata, kalau para istri tertekan, adalah yang kanker rahim, yang kanker payudara lah, yang ini itulah, jangan mau dipendam. Berapa kali lagi ya, udah tahan kali aku ini, udah tahan kali aku ini. Jangan, serukan kepada Tuhan, Tuhan aku mengampuni suamiku, aku memberkati suamiku. Oh perluas hatiku Tuhan. Maka bisa senyum kepada suami, istri senyum pada suami, suami senyum pada istri, anak-anak senyum kepada orang tua senyum pada anak-anak. Kita bertetangga juga bisa senyum. Haleluya. Sesama anak-anak Tuhan, jangan dipendam-pendam, ya. Ku pendam di sini Tuhan, jangan pendam. Keluarkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Supaya jangan sakit, ya. Haleluya. Perluas hatimu supaya ada pun orang. Satu kalimat semalam saya katakan kepada anak-anak muda, hati-hati menjaga hatimu, karena ada orang yang tidak hati-hati di sekelilingmu, sehingga asal cakap dia tersinggung kita. Mungkin dia lagi gak rohani, cakap dia gak hati-hati dia dengan cakapnya,
lagi aku ke gereja, gak mau lagi aku melayani, gak mau lagi aku beribadah. Padahal karena orang gak hati-hati dan kita gak jaga hati kita. Itu sebabnya perluas hatimu. Katakan kiri kanan saudara, perluas hatimu. Kalau hatimu sudah luas, apapun dibuat gak bisa sakit hati. Haleluya. 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 Katakan kiri kanan saudara, apapun kau buat gak sakit hati aku. Bisa, tapi janganlah pula disengaja. Ku buat Luciano itu sakit hati. Jangan pula. Masing-masing harus menjaga, amin. Jaga rohani saudara, tetap bisa bergaul dengan Tuhan. Karena kalau kita sudah jaga rohani kita, ya, kehidupan rohani kita baik, maka hubungan kita dengan Tuhan baik, maka tidak ada hambatan lagi, doa kita pun dijawabnya. Kalau tulus ikhlas hati kita ini, luas hati kita ini, mengasihi semua orang, memberkati semua orang, walaupun gak layak, iblis gak akan berhasil untuk menyerang kita. Karena tujuan iblis tadi dari awal sudah saya katakan, sampai menghancurkan total manusia itu. Gak puas dia sampai manusia itu masuk neraka. Pelan-pelan dimasukkannya dosa. Pelan-pelan dibujuknya kita untuk menjadi tim suksesnya. Jadilah tim sukses sorga. Haleluya. Banyak-banyak bawa jiwa ke sorga. Mari kita bangkit berdiri.